Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Nisa Hasan, NIM 105421101317. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai kuesioner pra-screening perkembangan, di mana tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak atau bayi apakah normal atau tidak sesuai dengan kelompok usianya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya dan Dr. Nurul yang bertugas di poni ini pada siang hari ini ya Bu. Baik Ibu, siapa namanya Nata? Sekar dok. Sekar. Tanggal lahirnya Nata Ibu? 23 April 2020. 23 April 2020. Artinya usia anaknya Ibu ini 6 bulan 2 hari Dek. Oh iya dok. Ya, ada keluhannya Nata? Enggak. Tidak ada. Jadi baik Ibu, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini Ibu untuk mengetahui perkembangan dari anaknya Ibu sesuai dengan kelompok usianya Bu. Jadi sebentar Ibu, saya akan kasih ke 10 pertanyaan, kemudian kita jawab saja dengan jawaban ya atau tidak ya Bu. Oh iya. Nah, setelah itu nanti saya akan melakukan penilaian pada perkembangan anaknya Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Enggak ada nih dok. Jadi bersedia aja ke Ibu untuk saya periksa Nata? Iya dok, bersedia dok. Ya, baik Ibu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Nah, di sini ada pensil, kemudian ada lembaran kuesioner, ada kubus sisi 2,5 cm, ada bola, kemudian ada krayon, kemudian ada logam atau bisa juga menggunakan kismis ataupun kacang, kemudian ada kerincingan, ada benang wol, ada lonceng, kemudian ada boneka kecil. Nah, selanjutnya untuk kuesioner yang akan digunakan untuk pemeriksaan ini yaitu kuesioner 3 bulan sampai 72 bulan atau 2 tahun. Nah, jadi di sini cara menentukan kuesioner yang dipakai itu, yang pertama kita harus cek dulu usia anaknya. Jadi kemudian kita tentukan kuesioner yang akan dipakai. Nah, jadi pada pasien ini usia anaknya itu 6 bulan. Jadi kuesioner yang dipakai itu yang kuesioner 6 bulan. Nah, adapun interpretasi dari pemeriksaan ini yaitu jika 9 sampai 10 skor perkembangannya maka diartikan sesuai dengan perkembangan anaknya. Kemudian jika 7 sampai 8 maka artinya meragukan, dan kemudian jika kurang dari 6 maka terdapat penyimpangan. Nah, baik Ibu, saya periksa Nana tadi. Permisi Bu, tadi Dek. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kuesioner pra-screening perkembangan. Nah, yang pertama, posisikan bayi dengan posisi terlentang. Nah, di sini apakah bayi dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari sisi yang satu ke sisi yang lainnya. Jika jawab ya. Jika bayi mengikuti gerakan kepala sepenuhnya dari sisi satu ke sisi yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Jawab tidak bila kepala cenderung jatuh ke kiri ataupun ke kanan ataupun jatuh ke dadanya. Nah, kemudian selanjutnya sentuhkan pensil pada tangan atau ujung jari bayi, tapi jangan di telapak tangannya bayi. Nah, di sini kita nilai apakah bayi dapat menggenggam pensilnya atau tidak selama beberapa detik.
Nah, selanjutnya ketika bayi telungkup di alas datar, apakah bayi dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga atau tidak? Seperti ini. Nah, jawab ya apabila bayi dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga. Nah, selanjutnya, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira atau bernada tinggi tapi bukan mencekik ataupun menangis? Jika jawab ya apabila Anda pernah melihat bayi mengeluarkan suara gembira. Nah, setelah itu, pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali dari posisi terlentang ke telungkup ataupun sebaliknya? Nah, jika ya, jawab ya apabila bayi pernah berbalik paling sedikit 2 kali dari posisi terlentang ke telungkup ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya, pernahkah Anda melihat bayi tersenyum apabila ketika melihat mainan yang ada yang lucu, gambar ataupun peliharaan binatang pada saat bayi bermain sendiri? Jawab ya apabila bayi pernah tersenyum jika melihat mainan lucu ataupun hewan peliharaan. Nah, selanjutnya, dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil seperti logam ataupun kismis ataupun bisa juga kacang? Jawab tidak jika bayi tidak mengarahkan matanya. Nah, kemudian dapatkah bayi meraih yang diletakkan agak jauh namun masih di jangkauan tangannya? Nah, di sini jawab ya apabila bayi bisa meraih yang ada di depannya. Nah, kemudian yang terakhir, posisikan bayi terlentang, kemudian pegang kedua tangannya, lalu tarik secara perlahan ke posisi duduk. Nah, di sini kita nilai dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku? Jawab tidak bila kepala bayi jatuh kembali. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Nah, dalam pemeriksaan ini ada 4 aspek yang kita nilai, yaitu yang pertama motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan kemandirian. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai nih. Tanda Ibu, jadi Ibu, dari hasil pemeriksaannya Nata, saya mendapatkan skor perkembangannya itu 9, yang berarti Nata ini sesuai dengan perkembangannya Ibu. Jadi di sini Ibu sudah berhasil mengasuh anak tadi Ibu dengan baik, dan sudah baik nih kita kasih stimulasi dengan cara yang baik juga Ibu. Jadi kita pertahankan itu cara asuh sama anak tadi Bu, supaya kita stimulasi lagi lebih baik dengan perkembangannya anak tak. Baik Ibu, jangan lupa untuk 3 bulan ke depan kita kembali lagi periksakan anak tadi untuk periksa lagi perkembangannya. Iya Bu. Ya. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai Bu. Makasih atas kerjasamanya Ibu. Iya dong, makasih banyak dong. Iya Bu.